Di bawah langit Jakarta yang kelabu, hujan rintik-rintik membasahi jalanan ibu kota. Arina berdiri di balkon apartemen kecilnya, menatap cakrawala yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit. Rambutnya yang panjang dan ikal ditiup angin, seolah menyuarakan kegelisahan yang menggelayut di hatinya. Di usianya yang baru 24 tahun, Arina baru saja lulus dari universitas ternama dengan predikat cum laude. Gelar sarjana di bidang manajemen bisnis terpampang di ijazahnya, tapi ada satu hal yang membuatnya gelisah, bayang-bayang nama besar ayahnya. Ayahnya, Pak Hartono, adalah seorang pengusaha sukses yang namanya dikenal di seantero negeri. Hartono Group, perusahaan yang didirikannya dari nol, kini menjadi raksasa di bidang properti, retail, dan teknologi. Kantor pusatnya yang megah berdiri di jantungan Jakarta, menjadi simbol kejayaan dan kekuasaan. Tapi bagi Arina, nama itu bukan hanya kebanggaan, melainkan beban. Sejak kecil, ia selalu mendengar bisik-bisik di belakangnya, itu anak Hartono, pasti hidupnya enak. Atau, apa sih yang perlu dia usahakan? Semua sudah disediakan di atas piring emas. Arina menghela napas panjang, memandang foto keluarga di meja kecil di sampingnya. Di sana, ia masih kecil, tersenyum lebar di pangkuan ibunya, sementara ayahnya berdiri gagah di belakang mereka. Ibunya telah tiada 5 tahun lalu, meninggalkan luka yang masih terasa di hati Arina. Sejak itu, hubungannya dengan ayahnya sedikit renggang. Pak Hartono sibuk dengan dunianya, dan Arina memilih menjalani hidup dengan caranya sendiri. Namun, satu hal yang ia pelajari dari ibunya adalah integritas. Jangan pernah mengambil jalan pintas. Arina, pesan ibunya dulu. Kamu harus membuktikan dirimu dengan kerja keras. Hari ini, Arina memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan sekadar Putri Hartono. Ia ingin dunia tahu bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bayang-bayang ayahnya. Tapi caranya, ia akan melamar kerja di Hartono Group, perusahaan ayahnya sendiri, secara diam-diam, dengan nama samaran. Bukan sebagai putri pemilik, melainkan sebagai karyawan biasa. Di kamarnya, Arina duduk di depan laptop, jari-jarinya menari di atas keyboard. Ia membuka situs resmi Hartono Group, menuju laman lowongan kerja. Ada posisi entry level di divisi pemasaran yang menarik perhatiannya. Marketing Associate, gumamnya sambil membaca deskripsi pekerjaan. Ini dia. Aku bisa mulai dari sini. Dengan hati-hati, ia membuat resume baru. Nama lengkapnya, Arina Hartono, diganti menjadi Arina Putri. Ia menghapus semua informasi yang bisa mengaitkannya dengan ayahnya, termasuk alamat rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Sebagai gantinya, ia mencantumkan alamat apartemen sederhana yang ia sewa sendiri dengan tabungannya. Saat mengisi formulir lamaran, tangannya sedikit gemetar. Apa aku benar-benar bisa melakukan ini? Tanyanya pada diri sendiri. Bayangan wajah ayahnya muncul di benaknya. Pak Hartono adalah sosok yang tegas, penuh karisma, tapi juga perfeksionis. Bagaimana jika ia tahu anaknya melakukan ini? Apakah ia akan marah, atau justru bangga? Arina menggelengkan kepala, mengusir keraguan itu. Aku harus coba. Kalau aku gagal, setidaknya aku gagal dengan caraku sendiri. Malam itu, setelah memastikan semua dokumen lamaran sempurna, Arina menekan tombol submit. Jantungan di dadanya berdegup kencang. Ini dia langkah pertamaku, bisiknya. Ia mematikan laptop, lalu berjalan ke jendela, menatap kota yang tak pernah tidur. Di kejauhan, gedung Hartono Group berdiri megah, lampu-lampunya berkilau di tengah hujan. Aku akan buktikan, ayah. Aku bukan cuma anakmu. Aku Arina, yang punya mimpi sendiri. Keesokan harinya, Arina bangun dengan semangat baru. Ia memilih pakaian sederhana namun profesional. Kemeja putih, blazer navy, dan rok selutut. Ia ingin terlihat seperti pelamar kerja biasa, bukan putri konglomerasi. Rambutnya ia ikat rapi, dan ia sengaja memakai kacamata berbingkai tipis untuk sedikit mengubah penampilan. Arina Putri, kamu siap? Katanya pada cermin sambil tersenyum kecil. Perjalanan menuju kantor Hartono Group penuh dengan kenangan. Arina ingat saat ia kecil, ayahnya sering mengajaknya ke kantor.
Ia suka berlarian di lorong-lorong, disapa ramah oleh karyawan yang tahu ia putri bos besar. Tapi kini, ia datang dengan identitas baru. Tak ada yang boleh tahu siapa dia sebenarnya. Di lobi gedung, ia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah ke meja resepsionis. Selamat pagi, saya Arina Putri. Saya datang untuk menyerahkan dokumen tambahan untuk lamaran kerja, ucapnya dengan suara mantap. Resepsionis, seorang wanita muda dengan senyum profesional, mengangguk dan menunjukkan arah ke bagian HRD. Lantai 15, Bu. Silakan naik lift di sebelah kanan. Di lift, Arina berdiri di antara beberapa karyawan yang sibuk dengan ponsel mereka. Ia mencuri pandang ke arah mereka, bertanya-tanya apakah mereka juga bagian dari dunia yang akan ia masuki. Saat pintu lift terbuka di lantai 15, ia disambut oleh suasana kantor yang sibuk. Meja-meja penuh dengan dokumen, telepon berdering tanpa henti, dan karyawan berlalu lalang dengan wajah serius. Arina merasa jantungan, tapi juga excited. Ini dia duniamu, Arina, gumamnya dalam hati. Di ruang tunggu HRD, ia duduk di antara pelamar lain. Ada seorang pria muda dengan jas yang sedikit kekecilan, seorang wanita yang terus-menerus memeriksa riasannya di cermin kecil, dan beberapa orang lain yang terlihat sama gugupnya dengan Arina. Ia memperhatikan mereka, mencoba membaca cerita di balik wajah-wajah itu. Mereka sama seperti aku, pikirnya, ingin membuktikan sesuatu. Tiba-tiba, pintu ruang wawancara terbuka, dan seorang pria parubaya dengan setelan rapi keluar. Arina Putri, panggilnya. Arina berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah masuk. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Budi, manajer HRD. Matanya menatap Arina dengan penuh perhitungan, seolah menilai sesuatu yang tak terucapkan. Silakan duduk, Nona Arina, katanya dengan senyum tipis. Kami akan mulai dengan beberapa pertanyaan dasar. Wawancara berjalan lancar. Arina menjawab setiap pertanyaan dengan percaya diri, mengandalkan pengetahuan yang ia dapat dari kuliah dan magang di perusahaan kecil selama masa studinya. Budi mengangguk-angguk, mencatat sesuatu di bukunya. Namun, di akhir wawancara, ia mencondongkan tubuh ke depan, suaranya sedikit merendah. Nona Arina, Anda kandidat yang menarik. Tapi, tahap akhir ini agak kompetitif. Kadang, diperlukan sedikit usaha ekstra untuk memastikan posisi. Arina mengerutkan kening, tak yakin apa maksud pria itu. Usaha ekstra? Tanyanya, suaranya tetap sopan tapi penuh tanya. Budi tersenyum, kali ini dengan sedikit kelicikan. Oh, Anda tahu. Dunia kerja itu keras. Kadang, ada biaya tertentu untuk memperlancar proses. Tapi tenang, kalau Anda serius, kita bisa bicarakan detailnya nanti. Jantung Arina berdegup kencang. Ia tahu apa yang dimaksud Budi, tapi ia tak menyangka akan menghadapi ini begitu cepat. Suap? Di perusahaan ayahnya sendiri? Ia tersenyum kaku, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Saya paham, Pak. Saya akan pikirkan. Jawabnya, suaranya tetap tenang meski dalam hati ia bergejolak. Saat ia keluar dari ruangan, pikirannya kacau. Ia datang untuk membuktikan diri, tapi kini ia dihadapkan pada kenyataan pahit. Perusahaan ayahnya, yang ia kira bersih dan bergengsi, ternyata menyimpan rahasia gelap. Arina mengepalkan tangan, matanya penuh tekad. Aku tidak akan membayar suap, tekadnya dalam hati. Dan aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Di luar gedung, hujan masih turun. Langit Jakarta masih mendung ketika Arina kembali ke apartemennya malam itu. Hujan sudah reda, tapi udara dingin masih menyelimuti kota. Di dalam kamarnya yang sederhana, Arina duduk di sofa kecil dengan laptop di pangkuannya. Layar menampilkan email konfirmasi dari Hartono Group. Lamarannya telah diterima, dan ia lolos ke tahap seleksi awal untuk posisi marketing associate. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Langkah pertama berhasil, gumamnya, tapi bayangan kata-kata Budi, manajer HRD, masih menggantung di pikirannya. Usaha ekstra, katanya. Arina tahu persis apa maksudnya, dan itu membuat perutnya mual. Sebagai anak tunggal Pak Hartono, Arina dibesarkan dengan segala kemewahan yang bisa dibayangkan. Rumah megah, sekolah terbaik,
liburan ke luar negeri, semua itu adalah bagian dari hidupnya. Tapi ia juga belajar dari ibunya, seorang wanita sederhana yang selalu menekankan pentingnya kejujuran. Uang bisa membeli banyak hal, Arina, tapi tidak bisa membeli harga diri, kata ibunya dulu. Kalimat itu kini bergema di kepalanya, menguatkan tekadnya untuk tidak menyerah pada tekanan, apapun bentuknya. Arina menutup laptop dan melangkah ke dapur kecilnya, menuang segelas air putih. Ia menatap pantulan dirinya di jendela dapur, wajahnya yang biasanya ceria kini dipenuhi keraguan. Apa aku bisa melewati ini tanpa mengungkap identitasku? Tanyanya pada diri sendiri. Ia tahu, jika ia mengaku sebagai Putri Hartono, pintu akan terbuka lebar baginya. Tapi itu bukan tujuannya. Ia ingin diakui karena kemampuannya, bukan karena nama belakangnya. Keesokan paginya, Arina bangun dengan semangat baru. Ia mengenakan pakaian profesional yang sama sederhananya seperti hari sebelumnya. Kemeja biru muda, celana panjang hitam, dan sepatu flat yang nyaman. Kacamata berbingkai tipis kembali ia pakai, bagian dari penyamaran untuk menyembunyikan identitasnya sebagai Arina Hartono. Ia memeriksa email sekali lagi sebelum berangkat. Ada jadwal tes tertulis di kantor Hartono Group sore ini, diikuti wawancara lanjutan bagi yang lolos. Ini dia, pikirnya, kesempatan untuk membuktikan diri. Perjalanan menuju gedung Hartono Group terasa lebih ringan hari ini. Arina memilih naik angkutan umum, sengaja menghindari mobil mewah yang biasa ia gunakan. Di dalam bus kota, ia duduk di antara penumpang lain, mendengarkan percakapan mereka tentang hidup sehari-hari. Ada seorang ibu yang mengeluh soal harga kebutuhan pokok, dan seorang mahasiswa yang bercerita tentang ujian akhirnya. Arina tersenyum kecil, merasa aneh sekaligus menyegarkan berada di tengah kehidupan biasa seperti ini. Selama ini, ia terlalu terlindungi dari dunia nyata. Sesampainya di lobi gedung, Arina kembali disambut oleh suasana sibuk. Ia menuju lantai 15, tempat tes tertulis akan diadakan. Di ruang tunggu, ia melihat wajah-wajah familiar dari hari sebelumnya, para pelamar lain yang sama-sama berjuang untuk posisi ini. Ada seorang pria bernama Dika, yang kemarin sempat berbagi senyum ramah dengannya, dan seorang wanita bernama Lisa, yang tampak selalu gugup. Arina mengangguk sopan saat mata mereka bertemu, tapi ia memilih duduk di sudut, menjaga jarak agar tak terlalu menonjol. Tes tertulis dimulai tepat waktu. Ruangan besar dipenuhi meja-meja yang ditata rapi, masing-masing dilengkapi kertas soal dan pulpen bermerek Hartono Group. Arina membaca soal-soal itu dengan hati-hati. Analisis pasar, strategi pemasaran, dan beberapa pertanyaan tentang tren industri. Ia tersenyum kecil, ini adalah dunianya. Selama kuliah, ia selalu unggul di mata kuliah pemasaran, dan magangnya di sebuah startup kecil telah memberinya pengalaman praktis yang berharga. Jari-jarinya menari di atas kertas, menuliskan jawaban dengan penuh percaya diri. Saat tes selesai, para pelamar diminta menunggu hasil di ruang sebelah. Arina duduk di dekat jendela, memperhatikan pemandangan kota dari ketinggian. Tiba-tiba, ia mendengar bisik-bisik dari dua pelamar di belakangnya. "Kamu dengar nggak?" Katanya kalau mau lolos ke tahap akhir, harus nyogok ke Pak Budi, kata salah satunya, suaranya pelan tapi jelas. Pelamar lain mengangguk, wajahnya penuh kekhawatiran. "Aku nggak punya uang sebanyak itu." Katanya minimal 100 juta untuk posisi ini. Arina menahan napas, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. 100 juta? Untuk sebuah posisi entry level? Ia tahu Hartono Group adalah perusahaan bergengsi, tapi praktik suap seperti ini? Di perusahaan ayahnya sendiri? Ia merasa marah sekaligus malu. Bagaimana bisa ayahnya, yang selalu bicara tentang integritas dan kerja keras, membiarkan hal seperti ini terjadi di bawah hidungnya? Sebelum ia bisa memikirkan lebih jauh, pintu ruangan terbuka. Seorang staf HRD memanggil nama-nama pelamar yang lolos tes tertulis. Arina Putri. Arina berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah masuk untuk wawancara lanjutan. Di dalam ruangan, Budi kembali duduk di depannya. Kali ini ditemani seorang wanita parubaya yang memperkenalkan diri sebagai Ibu Sari, asisten manajer HRD. Wawancara berjalan lancar, dengan Arina menjawab pertanyaan tentang strategi pemasaran digital dan analisis kompetitor dengan penuh percaya diri.
Namun, di akhir wawancara, Budi kembali menunjukkan senyum licik yang sama. Nona Arina, Anda sangat potensial. Tapi, seperti yang saya bilang kemarin, tahap akhir ini sangat ketat. Kami punya banyak kandidat bagus. Kalau Anda ingin menonjol, mungkin kita bisa bicara soal komitmen Anda untuk posisi ini. Arina menatap Budi, matanya tajam tapi tetap sopan. Komitmen seperti apa yang Bapak maksud? Tanyanya, suaranya datar tapi penuh tekanan. Budi tertawa kecil, seolah mencoba meredakan ketegangan. Oh, Anda tahu, Nona, dunia kerja itu penuh persaingan. Kadang, sedikit investasi bisa membuat perbedaan. Kami bisa atur pertemuan pribadi untuk membahasnya. Ibu Sari, yang selama ini diam, hanya mengangguk kecil, seolah mendukung pernyataan Budi. Arina merasa darahnya mendidih, tapi ia menahan diri. Saya akan pertimbangkan, Pak, jawabnya dengan senyum tipis, meski dalam hati ia berjanji untuk tidak pernah menyerah pada permainan kotor ini. Saat ia keluar dari ruangan, Arina merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia datang untuk membuktikan kemampuannya, tapi kini ia dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih gelap. Perusahaan ayahnya, yang ia kira adalah benteng integritas, ternyata memiliki celah-celah korupsi. Di lorong kantor, ia berhenti sejenak, menatap logo Hartono Group yang terpampang besar di dinding. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gumamnya dalam hati. Di luar gedung, matahari mulai terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan semburat oranye. Arina melangkah ke trotoar, payungnya tergenggam erat di tangan meski hujan tak lagi turun. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang ia hadapi jauh lebih besar dari sekadar lolos seleksi kerja. Ada sesuatu yang busuk di Hartono Group, dan Arina bertekad untuk mengungkapnya, tanpa mengorbankan prinsipnya, dan tanpa mengungkap identitasnya. Aku akan buktikan. Aku bisa, tekadnya, matanya penuh api. Langkahnya mantap, tapi di dalam dadanya, badai mulai berkumpul. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela apartemen Arina, menerangi wajahnya yang penuh tekad. Hari ini adalah hari besar, tahap tes dan wawancara lanjutan di Hartono Group. Setelah pengalaman pahit mendengar bisik-bisik tentang suap dari Budi, manajer HRD, Arina merasa semakin yakin bahwa ia harus melewati semua ini dengan kemampuannya sendiri. Ia tak ingin menjadi bagian dari permainan kotor itu, tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa menjaga identitasnya sebagai Arina Putri, bukan Arina Hartono, adalah tantangan tersendiri. Satu kesalahan kecil, dan topengnya bisa terbongkar. Arina berdiri di depan cermin, memeriksa penampilannya. Ia memilih blus putih sederhana dengan blazer abu-abu dan rok pensil hitam, tetap mempertahankan kesan profesional namun tak mencolok. Kacamata berbingkai tipis kembali ia kenakan, rambutnya diikat rapi ke belakang. Kamu bisa, Arina, katanya pada bayangannya sendiri, suaranya penuh semangat. Ia mengambil tas kecilnya, memastikan semua dokumen yang diperlukan sudah ada, lalu melangkah keluar dengan langkah mantap. Perjalanan ke gedung Hartono Group kali ini terasa berbeda. Di dalam angkutan umum, Arina duduk di dekat jendela, menatap jalanan Jakarta yang ramai. Pikirannya melayang ke masa kecilnya, saat ia sering mendengar ayahnya bercerita tentang bagaimana ia membangun Hartono Group dari nol. Integritas adalah fondasi perusahaan ini, kata Pak Hartono suatu kali, matanya berbinar penuh keyakinan. Tapi kini, setelah mendengar bisik-bisik tentang suap, Arina bertanya-tanya, apakah ayahnya tahu tentang apa yang terjadi di dalam perusahaannya? Atau apakah ia terlalu sibuk dengan urusan strategis, hingga tak menyadari noda-noda kecil di bawah kepemimpinannya? Sesampainya di lobi gedung, Arina menarik napas dalam-dalam. Gedung Hartono Group, dengan kaca-kaca berkilau dan logo emas yang megah, selalu terasa seperti istana baginya saat kecil. Tapi kini, ia melihatnya dengan mata baru, sebagai medan perjuangan. Ia melangkah ke lift, bergabung dengan beberapa pelamar lain yang tampak sama tegangnya. Di antara mereka, ia melihat Dika, pria yang kemarin berbagi senyum dengannya, dan Lisa, yang kini terlihat lebih tenang tapi masih memegang cermin kecil di tangannya. Arina mengangguk sopan, tapi memilih untuk tetap diam, fokus pada tujuannya. Di lantai 15, ruang tes sudah disiapkan. Meja-meja ditata rapi, masing-masing dengan komputer dan headset untuk tes simulasi pemasaran.
Seorang staf HRD menjelaskan bahwa tes ini akan mengukur kemampuan analisis pasar dan kreativitas dalam merancang kampanye. Arina duduk di salah satu meja, jantungnya berdegup kencang tapi pikirannya jernih. Ini kesempatanku, pikirnya. Aku harus tunjukkan bahwa aku pantas berada di sini. Tes dimulai dengan sebuah studi kasus. Merancang strategi pemasaran untuk produk baru Hartono Group, sebuah aplikasi teknologi untuk pasar milenial. Arina membaca soal dengan cermat, mengingat kembali kuliahnya tentang segmentasi pasar dan tren digital. Ia mengetik dengan cepat, menuangkan ide-ide tentang kampanye media sosial yang interaktif, kolaborasi dengan influencer, dan strategi gamifikasi untuk menarik perhatian audiens muda. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti langkah kecil menuju mimpinya, membuktikan bahwa ia bukan sekadar Putri Hartono. Saat tes selesai, para pelamar diminta menunggu di ruang sebelah untuk pengumuman hasil. Suasana di ruang tunggu penuh ketegangan. Beberapa pelamar berbisik satu sama lain, sementara yang lain menunduk, sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Arina duduk di sudut, mencuri dengar percakapan dua pelamar di dekatnya. Aku dengar kalau mau lolos wawancara akhir, harus ketemu Pak Budi di luar kantor, kata seorang pria dengan suara pelan. Katanya, dia punya daftar harga untuk setiap posisi. Pelamar lain mengangguk, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku cuma punya tabungan 30 juta. Apa itu cukup? Ya? Arina mengepalkan tangan di bawah meja, berusaha menahan amarahnya. 30 juta? Untuk sebuah kesempatan kerja? Ia tak bisa membayangkan betapa banyak pelamar berbakat yang tersingkir hanya karena tak mampu membayar uang pelicin. Ia teringat kata-kata ibunya, kejujuran adalah kekuatan, Arina. Jangan pernah menukarnya dengan apapun. Tekadnya semakin bulat. Ia tak akan membayar sepeser pun, dan ia akan melewati ini dengan caranya sendiri. Pintu ruangan terbuka, dan nama-nama pelamar yang lolos tes tertulis diumumkan. Arina Putri. Arina berdiri, merasakan gelombang kelegaan bercampur kegembiraan. Ia melangkah ke ruang wawancara, di mana Budi dan Ibu Sari sudah menunggu. Budi, dengan setelan abu-abu yang rapi, tersenyum lebar, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Arina merasa tak nyaman. Ibu Sari, seperti biasa, hanya mengangguk kecil, wajahnya sulit dibaca. Wawancara dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan teknis tentang strategi pemasaran. Arina menjawab dengan penuh percaya diri, mengutip teori pemasaran modern dan pengalamannya di startup kecil. Ia menjelaskan bagaimana data analitik bisa digunakan untuk menargetkan audiens secara tepat, dan bagaimana Hartono Group bisa memanfaatkan tren video pendek untuk menarik perhatian generasi Z. Budi mengangguk-angguk, mencatat sesuatu di bukunya, sementara Ibu Sari sesekali mengajukan pertanyaan lanjutan. Namun, menjelang akhir wawancara, suasana berubah. Budi mencondongkan tubuh ke depan, tangannya bertopang di meja. Nona Arina, Anda sangat mengesankan, katanya, suaranya lembut tapi penuh makna. Tapi, seperti yang saya bilang sebelumnya, posisi ini sangat kompetitif. Kami punya banyak kandidat berbakat, dan hanya sedikit yang bisa lolos ke tahap akhir. Anda paham, kan, bahwa kadang-kadang dibutuhkan komitmen tambahan. Arina menatap Budi, matanya tajam tapi terkendali. Komitmen tambahan seperti apa, Pak? Tanyanya. Suaranya tetap sopan meski jantungnya berdegup kencang. Budi tersenyum tipis, seolah menikmati momen ini. Oh, Anda pintar, Nona. Saya yakin Anda tahu apa yang saya maksud. Kami bisa bicara lebih lanjut di tempat yang lebih privat. Mungkin malam ini, di kafe dekat sini, saya bisa jelaskan bagaimana cara memastikan Anda mendapatkan posisi ini. Ibu Sari, yang selama ini diam, tiba-tiba berdehem pelan, seolah ingin mengalihkan perhatian. Tapi Arina tak bisa mengabaikan perasaan jijik yang menggelayuti dadanya. Ini bukan lagi sekadar bisik-bisik atau rumor, Budi secara terang-terangan meminta uang pelicin. Di perusahaan ayahnya sendiri, Arina menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga wajahnya tetap netral. Terima kasih atas tawaran itu, Pak, katanya dengan senyum kaku. Saya akan pikirkan baik-baik. Budi mengangguk, seolah puas dengan jawabannya. Bagus. Saya suka kandidat yang bijaksana.
Kami akan hubungi Anda untuk tahap berikutnya. Saat Arina keluar dari ruangan, kakinya terasa berat. Ia berjalan ke lorong, menatap logo Hartono Group di dinding dengan perasaan campur aduk. Kemarahan, kekecewaan, dan tekad bercampur menjadi satu. Ia tahu ia tak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Budi bukan hanya menghina kemampuannya, tapi juga merusak nilai-nilai yang ayahnya junjung tinggi. Ini bukan cuma soal aku, pikirnya. Ini soal semua orang yang dirugikan oleh sistem busuk ini. Di luar gedung, angin sore meniup rambutnya yang sedikit terlepas dari ikatan. Arina berdiri di trotoar, menatap gedung Hartono Group yang megah. Aku tidak akan menyerah, tekadnya dalam hati. Dan aku akan cari tahu seberapa dalam lubang ini. Langkahnya kembali mantap, tapi di dalam dadanya, badai semakin kencang. Yang bergolak di hati Arina. Di kamar kecilnya di sebuah kos sederhana di pinggiran kota, Arina duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya dengan pandangan kosong. Layar ponsel menampilkan pesan singkat dari Budi, manajer HRD PT Hartono Jaya, perusahaan ayahnya, 50 juta rupiah, posisimu aman. Tolak, dan lamaranmu selesai. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hatinya, bukan karena ancaman, tetapi karena kenyataan pahit bahwa perusahaan yang dibangun ayahnya dengan darah dan keringat kini ternoda oleh praktik kotor seperti ini. Arina meletakkan ponselnya di meja kecil yang reot, tangannya gemetar. Dia menutup mata, mencoba menenangkan napasnya yang tersengal. Bagaimana bisa? Gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar di tengah keheningan malam. Dia membayangkan wajah ayahnya, Pak Hartono, pria yang selalu dia kagumi karena prinsipnya yang teguh. Ayah yang selalu berkata, bisnis itu soal kepercayaan, Arina. Tanpa integritas, kita bukan apa-apa. Namun, di balik kata-kata itu, apakah ayahnya tahu bahwa di bawah kepemimpinannya, ada ular-ular yang merayap, meracuni fondasi perusahaan? Arina bangkit, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Pikirannya berputar-putar, terperangkap dalam dilema yang mencekik. Di satu sisi, dia bisa membayar suap itu. 50 juta rupiah bukan jumlah yang sulit baginya, sebagai putri tunggal Pak Hartono. Dia bisa masuk ke perusahaan tanpa mengungkap identitasnya, membuktikan bahwa dia layak atas posisi itu dengan kemampuannya sendiri, bukan karena nama keluarganya. Tapi bayang-bayang prinsip yang dia junjung tinggi menghantuinya. Jika aku membayar, aku sama saja dengan mereka. Desisnya, suaranya penuh kebencian pada dirinya sendiri, karena sempat mempertimbangkan opsi itu. Dia menatap cermin kecil di dinding. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Aku tidak akan menyerah, katanya pada pantulan dirinya. Aku harus tahu seberapa dalam lubang ini. Kecurigaannya mulai mengakar. Budi tidak mungkin berani meminta suap sebesar itu tanpa jaringan yang mendukungnya. Apakah ada manajer lain yang terlibat? Apakah ini sudah berlangsung lama? Dan yang paling menyakitkan, apakah ayahnya, meski tanpa sepengetahuannya, membiarkan ini terjadi di bawah hidungnya? Keesokan paginya, Arina bersiap untuk wawancara tahap akhir di PT Hartono Jaya. Dia sengaja memilih pakaian sederhana, kemeja putih yang sedikit kusut dan rok hitam yang sudah dia pakai berkali-kali. Rambutnya diikat rapi, tanpa perhiasan atau riasan mencolok. Dia ingin terlihat seperti kandidat biasa, bukan putri pemilik perusahaan. Di dalam hatinya, dia berjanji, aku akan masuk ke perusahaan ini dengan caraku sendiri, atau tidak sama sekali. Di ruang tunggu kantor, suasana tegang. Kandidat lain duduk dengan wajah penuh kecemasan. Arina memperhatikan seorang pria muda di sudut ruangan, tangannya memegang amplop coklat dengan erat, jari-jarinya gemetar. Di sebelahnya, seorang wanita berbisik pada temannya, aku sudah setor kemarin. Katanya sih, pasti lolos kalau bayar. Arina merasa dadanya sesak. Ini bukan sekadar dugaan lagi, suap adalah rahasia umum di antara para pelamar. Dia mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah yang membakar. Saat namanya dipanggil, Arina melangkah masuk ke ruang wawancara. Budi sudah menunggu di sana, duduk di belakang meja besar dengan senyum licin yang membuat Arina jijik. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dengan jas yang sedikit kebesaran dan rambut disisir rapi ke belakang. Di sampingnya,
Dua manajer lain, yang Arina tahu bernama Ibu Sari dan Pak Dedi, duduk dengan ekspresi datar, seolah hanya formalitas. "Selamat siang, Nona Arina," sapa Budi, suaranya manis tapi penuh tipu daya. "Sudah memikirkan tawaran saya?" Matanya menatap Arina, seolah mencoba menembus pertahanannya. Arina menarik napas dalam-dalam, menahan dorongan untuk melemparkan ponselnya ke wajah pria itu. Dia tahu, satu kata salah bisa mengakhiri kesempatannya, dan mungkin penyelidikannya. "Saya pikir saya cukup jelas kemarin," jawab Arina, suaranya dingin namun terkendali. "Saya tidak akan membayar apapun untuk mendapatkan pekerjaan ini. Saya di sini karena kemampuan saya, bukan uang." Budi tertawa kecil, suaranya seperti racun yang merayap. "Oh, Nona Arina, idealismemu sungguh menyegarkan. Tapi dunia nyata tidak berjalan seperti itu. Lihat di sekitarmu, semua orang membayar untuk kesempatan. Kamu pikir kamu spesial?" Dia mencondongkan tubuh ke depan, suaranya menurun menjadi bisikan. "Aku beri kamu satu kesempatan lagi. 50 juta rupiah, dan posisi itu milikmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kamu pulang dengan tangan kosong." Arina menatapnya, matanya membara. Dia bisa merasakan darahnya mendidih, tapi dia tahu dia harus tetap tenang. "Budi," katanya, sengaja memanggil nama pria itu tanpa embel-embel, "Pak," untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut. "Kalau kamu pikir uang adalah satu-satunya cara untuk naik di perusahaan ini, mungkin kamu yang tidak pantas ada di sini." Ruangan menjadi hening. Ibu Sari dan Pak Dedi saling pandang, wajah mereka menunjukkan ketidaknyamanan. Budi, bagaimanapun, tidak kehilangan senyumnya. "Kamu berani sekali, ya?" katanya, nada suaranya kini bercampur ancaman. "Tapi kita lihat saja nanti." Langit Jakarta mulai memerah di ufuk barat saat Arina duduk di kantin PT Hartono Jaya. Matanya terpaku pada Rina yang duduk sendirian di sudut ruangan. Rina, karyawan junior di Departemen HRD, tampak gelisah, jari-jarinya memainkan sendok di piring makan siang yang hampir tak tersentuh. Lencana di bajunya berkilau samar di bawah lampu neon kantin, tapi yang menarik perhatian Arina adalah tatapan Rina, penuh keraguan, seolah dia menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Arina tahu, jika dia ingin mengungkap jaringan suap di perusahaan ayahnya, dia membutuhkan sekutu. Dan Rina, dengan kecemasan yang terpancar dari wajahnya, mungkin adalah kunci. Arina menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Dia bukan lagi hanya kandidat yang menyamar, dia adalah Putri Hartono yang bertekad membersihkan noda di perusahaan keluarganya. Tapi dia harus hati-hati. Satu langkah salah, dan Budi serta kawan-kawannya bisa mencium niatnya. Dengan gerakan santai, Arina mengambil nampan makanannya dan berjalan mendekati meja Rina. "Boleh duduk di sini?" tanyanya, suaranya dibuat seramah mungkin. Rina mengangkat kepala, matanya melebar sejenak sebelum mengangguk pelan. "Oh, boleh banget," jawabnya, suaranya sedikit bergetar. Arina tersenyum, duduk di depan Rina, dan mulai membuka percakapan ringan. "Kamu kerja di HRD, ya? Pasti sibuk banget, apalagi dengan proses rekrutmen yang lagi rame ini." Arina sengaja memilih kata-kata yang netral, tapi matanya memperhatikan setiap reaksi Rina. Rina mengangguk, tapi tangannya yang memegang sendok sedikit gemetar. "Iya, sibuk. Tapi, entah kenapa, rasanya nggak enak." Dia berhenti, seolah menyadari dia kelepasan bicara. Arina memanfaatkan momen itu. Dia mencondongkan tubuh ke depan, suaranya menurun menjadi bisikan. "Rina, aku tahu ada yang nggak beres di departemen ini. Aku juga merasakannya. Kalau kamu tahu sesuatu, mungkin kita bisa saling membantu." Rina menatap Arina, matanya penuh keraguan. "Kamu kandidat, kan? Kenapa kamu peduli? Ini bukan urusanmu." Nada suaranya defensif, tapi ada sedikit harapan di dalamnya, seolah dia ingin seseorang mendengar keluhannya. Arina menarik napas, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia tidak bisa mengungkap identitasnya sebagai putri Pak Hartono, belum saat ini. "Aku memang kandidat, tapi aku benci ketidakadilan. Aku tahu ada yang salah di sini, dan aku nggak bisa diam saja. Kalau kamu merasakan hal yang sama, mungkin kita bisa melakukan sesuatu."
Hening sejenak. Rina menunduk, jari-jarinya mencengkeram sendok lebih erat. Aku nggak punya bukti, katanya pelan, hampir seperti berbisik. Tapi aku dengar hal-hal aneh. Budi, dia sering ngobrol sama Ibu Sari dan Pak Dedi di ruang tertutup. Kadang aku lihat kandidat datang dengan amplop, dan tiba-tiba mereka lolos wawancara. Aku cuma karyawan biasa, Arina. Aku takut kalau sampai ketahuan. Arina merasakan jantungannya berdegup kencang. Ini adalah konfirmasi yang dia butuhkan, Budi bukan pelaku tunggal. Rina, katanya, suaranya penuh keyakinan. Kamu nggak sendiri. Kalau kita bekerja sama, kita bisa mengungkap ini. Tapi kita harus hati-hati. Budi bukan orang bodoh, dan kalau dia punya jaringan, kita nggak tahu siapa lagi yang terlibat. Rina menatap Arina, matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu begitu yakin? Kamu nggak takut? Kalau ketahuan, aku bisa dipecat. Atau, lebih buruk lagi. Suaranya bergetar, tapi Arina bisa melihat ada api kecil di dalam diri Rina, keinginan untuk melawan, meski ketakutan masih mendominasi. Arina meraih tangan Rina, gerakannya lembut tapi tegas. Aku takut, Rina. Tapi aku lebih takut kalau kita biarkan orang-orang seperti Budi menghancurkan perusahaan ini. Kita punya kesempatan untuk bikin perubahan. Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu sendirian. Kata-kata itu seolah menembus tembok ketakutan Rina. Dia mengangguk pelan, wajahnya masih penuh keraguan tapi kini ada sedikit tekad. Baiklah, katanya akhirnya. Aku akan bantu. Tapi kita harus diam-diam. Kalau Budi tahu, kita selesai. Malam itu, di kosannya, Arina dan Rina mulai menyusun rencana. Rina, yang memiliki akses ke sistem HRD, mengaku pernah melihat email-email mencurigakan di komputer Budi saat dia diminta mengarsipkan dokumen. Aku nggak berani buka, kata Rina, wajahnya pucat. Tapi aku tahu kata sandi cadangan sistem itu. Kalau kita bisa masuk, mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Arina mengangguk, pikirannya berpacu. Kita harus cari bukti konkret. Email, dokumen, apa saja yang bisa nunjukin Budi dan yang lain terlibat. Tapi kita nggak bisa gegabah. Kalau Budi curiga, dia pasti bakal hapus jejaknya. Arina tahu risikonya besar. Jika ketahuan, bukan hanya Rina yang bisa dipecat, identitasnya sebagai putri Pak Hartono bisa terbong. Malam itu, di kamar kos sempit Arina, udara terasa berat, penuh dengan ketegangan yang hampir bisa diraba. Lampu neon di plafon berkedip-kedip, menciptakan bayangan samar di dinding saat Arina dan Rina duduk di depan laptop tua yang berderit setiap kali tombolnya ditekan. USB kecil yang mereka curi dari ruangan Budi tergeletak di antara mereka, seperti bom waktu yang siap meledak. Arina memasukkan USB itu ke laptop, jantungannya berdegup kencang, seolah setiap detik membawa mereka lebih dekat ke jurang bahaya, kebenaran yang selama ini mereka cari. Arina, kamu yakin kita harus buka ini sekarang? Rina berbisik, suaranya gemetar. Wajahnya pucat, matanya melirik ke pintu seolah takut Budi akan muncul dari kegelapan. Kalau mereka tahu kita punya ini, aku nggak bisa bayangin apa yang bakal terjadi. Arina menatap Rina, mencoba menenangkan sekutunya yang rapuh. Rina, kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Kita punya bukti ini, dan kalau kita nggak bertindak, orang-orang seperti Budi akan terus meracuni perusahaan ini. Suaranya tegas, tapi di dalam hatinya, Arina juga takut. Dia tahu apa yang dipertaruhkan, bukan hanya pekerjaan Rina, tapi juga reputasi PT Hartono Jaya, warisan ayahnya. Dan, yang lebih berat, rahasia identitasnya sebagai putri Pak Hartono. Jika terbongkar sekarang, semua usahanya untuk membuktikan diri tanpa privilege akan sia-sia. Dengan tangan sedikit gemetar, Arina mengklik folder di USB itu. Layar laptop menampilkan deretan file, email, dokumen Excel, dan beberapa PDF dengan nama-nama yang mencurigakan seperti transaksi batch 3 dan pembayaran kandidat 2025. Arina membuka email pertama yang dia salin dari komputer Budi. Subjeknya sederhana namun mengerikan, konfirmasi pembayaran batch 3. Isi email itu membuat darah Arina mendidih. Dari budi.hrd@hartonojaya.co.id kepada
sari.manajemen@hartonojaya.co.id, dedi.manajemen@hartonojaya.co.id semua sudah beres. Kandidat 3A dan 3B sudah transfer masing-masing 50 juta. Loloskan ke tahap akhir. Jangan lupa bagi hasilnya, seperti biasa. UB. Arina menahan napas, matanya membaca ulang setiap kata seolah tak percaya. Budi, Ibu Sari, Pak Dedi, mereka semua terlibat. Gumamnya, suaranya penuh kemarahan dan kekecewaan. Rina, yang mengintip dari samping, menutup mulut dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan, Arina, ini lebih besar dari yang aku bayangkan. Mereka nggak cuma minta suap. Ini sistem. Arina beralih ke file Excel berikutnya. Di dalamnya, ada tabel rapi yang mencantumkan nama-nama kandidat, jumlah uang yang dibayarkan, dan tanggal transaksi. Beberapa nama bahkan disertai catatan seperti prioritas bayar tunai atau ditunda belum lunas. Total jumlah uang yang tercatat mencapai ratusan juta rupiah, hanya untuk satu batch rekrutmen. Arina merasa perutnya mual. Ini bukan cuma korupsi, katanya, suaranya bergetar. Ini perampokan terorganisir. Mereka mempermainkan harapan orang-orang yang cuma ingin kerja. Rina mengangguk, tapi wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Arina, kalau ini sampai bocor, perusahaan bisa hancur. Reputasi Pak Hartono, semua yang dia bangun selama ini, hilang begitu saja. Dia menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Dan kita cuma 2 orang biasa. Budi punya koneksi, Arina. Kita nggak tahu siapa lagi yang terlibat. Kata-kata Rina seperti tamparan bagi Arina. Dia tahu Rina benar, skandal ini bisa menghancurkan PT Hartono Jaya. Media akan menggonggong, saham perusahaan akan jatuh, dan nama ayahnya akan tercoreng selamanya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa dia, sebagai putri Pak Hartono, merasa bertanggung jawab untuk mencegah kehancuran itu. Aku nggak akan membiarkan ini terjadi, katanya, suaranya penuh tekad. Ayahku membangun perusahaan ini dengan integritas. Aku nggak akan membiarkan orang-orang seperti Budi menghancurkannya. Malam itu, Arina dan Rina menghabiskan waktu berjam-jam meneliti setiap file di USB itu. Mereka menemukan lebih banyak email, beberapa di antaranya bahkan menyebutkan nama-nama kandidat yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat tapi lolos karena pembayaran khusus. Ada juga dokumen PDF yang berisi kontrak tidak resmi antara Budi dan pihak ketiga, agen perekrutan eksternal yang ternyata juga mendapat bagian dari suap. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar ulah Budi, Ibu Sari, dan Pak Dedi. Ada jaringan yang lebih besar, seperti laba-laba yang menjerat seluruh departemen HRD, dan mungkin bahkan lebih tinggi lagi. Arina, lihat ini, Rina tiba-tiba menunjuk ke salah satu email. Subjeknya, instruksi dari atas. Isi email itu pendek, tapi membuat jantung Arina hampir berhenti. Pastikan semua berjalan lancar. Bos besar ingin laporan mingguan. Jangan sampai ada yang bocor. Arina dan Rina saling pandang, wajah mereka pucat. Bos besar? Rina berbisik, suaranya penuh horor. Siapa lagi yang terlibat? Ini nggak mungkin Pak Hartono, kan? Arina merasa dunia seolah berputar. Pikiran bahwa ayahnya, Pak Hartono, mungkin tahu tentang ini, atau lebih buruk, terlibat, membuat hatinya hancur. Tidak, katanya cepat, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada Rina. Ayahku nggak mungkin tahu. Dia nggak akan membiarkan ini terjadi. Tapi di sudut hatinya, keraguan mulai merayap. Bagaimana mungkin skandal sebesar ini berjalan tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan? Rina, kita harus simpan bukti ini dengan aman, kata Arina, berusaha mengalihkan pikirannya dari ketakutan itu. Kita salin semua ke cloud yang aman, dan USB ini kita sembunyikan. Kalau Budi tahu kita punya ini, kita dalam bahaya. Rina mengangguk, tangannya bergerak cepat untuk mengunggah file-file itu ke akun cloud rahasia yang mereka buat. Tapi di tengah proses itu, ponsel Arina bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hati-hati, Nona. Ada mata di mana-mana. Arina menatap layar ponsel, jantungannya seperti terhenti. Rina, katanya,
Suaranya serak. Mereka tahu kita sedang mencari. Rina membeku, wajahnya penuh ketakutan. Siapa? Budi? Atau seseorang yang lebih tinggi? Arina tidak menjawab. Dia tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, mereka sudah masuk terlalu dalam untuk mundur. Malam itu, setelah Rina pulang dengan wajah penuh kecemasan, Arina duduk sendirian, menatap layar laptop yang masih menyala. Bukti-bukti itu terpampang di depannya, tapi bersama bukti itu datang beban baru. Jika dia membongkar skandal ini, perusahaan ayahnya bisa runtuh. Nama Hartono, yang selama ini disegani, akan menjadi bahan olok-olok di berita malam. Tapi jika dia diam, dia sama saja membiarkan korupsi itu terus merajalela, mengkhianati semua yang ayahnya ajarkan padanya. Arina menutup laptop, matanya berkaca-kaca. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Bisiknya pada keheningan malam. Dia tahu, langkah selanjutnya adalah yang paling berat. Menghadapi ayahnya, mengungkap identitasnya, dan menunjukkan bukti yang akan mengguncang dunia mereka berdua. Tapi dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia membutuhkan Rina, dan lebih dari itu, dia membutuhkan keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari kebenaran. Hujan turun deras di Jakarta malam itu, menciptakan tirai air yang mengaburkan lampu-lampu kota di luar jendela rumah mewah Pak Hartono. Di dalam ruang kerja yang luas, dihiasi dengan furnitur kayu mahoni dan foto-foto keluarga yang tersusun rapi, Arina berdiri dengan jantung berdegup kencang. Di tangannya, sebuah USB kecil yang berisi bukti-bukti mengerikan tentang jaringan suap di PT Hartono Jaya terasa seperti beban seberat gunung. Malam ini, dia akan menghadapi ayahnya. Bukan sebagai putri yang patuh, tetapi sebagai seseorang yang membawa kebenaran pahit yang bisa mengguncang dunia mereka berdua. Arina telah mempersiapkan diri untuk momen ini selama berhari-hari. Namun setiap langkah menuju ruang kerja ayahnya terasa seperti melangkah ke medan perang. Dia tahu, mengungkap identitasnya sebagai kandidat yang menyamar dan menunjukkan bukti korupsi akan mengubah segalanya. Pak Hartono, pria yang selalu dia kagumi karena integritas dan kerja kerasnya, mungkin tidak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama lagi. Tapi Arina tidak punya pilihan lain. Kebenaran harus diungkap. Meski itu berarti menghancurkan ilusi yang selama ini ayahnya pegang tentang perusahaan yang dia bangun. Arina, sudah malam, apa yang penting sekali sampai kamu datang ke sini? Pak Hartono duduk di belakang meja kerjanya, kacamata baca di tangannya, wajahnya mencerminkan kelelahan setelah seharian bekerja. Dia tidak tahu bahwa putrinya telah menyusup ke perusahaannya, menyamar sebagai kandidat biasa, dan menggali rahasia gelap yang kini mengancam warisannya. Arina menarik napas dalam-dalam, tangannya mencengkeram USB itu erat-erat. Ayah, ada sesuatu yang harus ayah tahu, katanya, suaranya bergetar namun penuh tekad. Tapi sebelum itu, ayah harus janji untuk mendengarkan sampai selesai. Ini tentang perusahaan. Pak Hartono mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang serius dari nada suara putrinya. Arina, apa maksudmu? Kalau ada masalah di perusahaan, kenapa kamu yang bicara? Kamu kan tidak terlibat di sana. Nada suaranya penuh kebingungan, tapi ada sedikit ketegangan, seolah dia mulai mencium bahwa sesuatu yang besar sedang menanti. Arina melangkah mendekat, matanya menatap ayahnya dengan campuran rasa sayang dan ketakutan. Ayah, selama ini aku tidak jujur. Aku melamar kerja di PT Hartono Jaya, menyamar sebagai kandidat biasa. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berhasil tanpa nama Hartono di belakangku. Tapi yang aku temukan di sana, suaranya terputus, emosi membuncah di dadanya. Ada sesuatu yang sangat salah di perusahaan ayah. Pak Hartono membeku, wajahnya berubah dari bingung menjadi kaget. Menyamar? Arina, apa yang kamu bicarakan? Kamu melamar kerja tanpa sepengetahuanku? Dan apa maksudmu? Sesuatu yang salah? Suaranya meninggi, penuh ketidakpercayaan. Dia bangkit dari kursi, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Arina merasa hatinya seperti ditusuk, tapi dia tahu dia harus melanjutkan. Dia menghubungkan USB itu ke laptop di meja ayahnya, membuka file-file yang dia dan Rina temukan. Layar menampilkan deretan email, dokumen Excel, dan kontrak yang mencatat transaksi suap. Ayah, lihat ini, katanya, suaranya serak. Budi, Ibu Sari,
Pak Dedi, mereka menjalankan jaringan suap di Departemen HRD. Kandidat dimintai uang puluhan juta untuk lolos wawancara. Ini sudah berlangsung lama, dan jumlahnya mencapai ratusan juta. Mereka mencoreng nama perusahaan ayah. Pak Hartono menatap layar, matanya melebar seiring dia membaca email dari Budi yang menyebutkan, bagi hasil, dengan Ibu Sari dan Pak Dedi. Wajahnya memucat, lalu memerah karena kemarahan yang membuncah. Ini tidak mungkin, teriaknya, tangannya menghantam meja hingga gelas air di atasnya bergoyang. Bagaimana ini bisa terjadi di bawah hidungku? Aku mempercayai mereka. Aku memberikan mereka tanggung jawab, dan ini balasannya. Arina menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Ayah, aku tahu ini menyakitkan. Aku juga nggak mau percaya. Tapi ini nyata. Aku melihatnya sendiri, kandidat lain yang membawa amplop, email-email ini, dokumen-dokumen ini. Aku dan Rina, seorang karyawan junior, menggali semua ini karena kami nggak bisa diam saja. Rina? Siapa Rina? Pak Hartono memotong, suaranya penuh frustrasi. Dan kenapa kamu, Arina? Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kamu anakku. Kamu seharusnya datang ke ayah, bukan menyelinap seperti mata-mata. Nada suaranya bercampur kemarahan dan luka, seolah dia tersakiti oleh fakta bahwa putrinya merahasiakan semua ini darinya. Arina menatap ayahnya, air mata akhirnya jatuh ke pipinya. Ayah, aku ingin melindungi perusahaan ini. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan cuma Putri Hartono yang manja. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa berdiri sendiri, bahwa aku bisa memperjuangkan apa yang benar. Tapi aku juga takut. Takut kalau ayah nggak akan percaya, atau kalau ini akan menghancurkan ayah. Hening sejenak, hanya suara hujan di luar yang memecah kesunyian. Pak Hartono menatap putrinya, wajahnya penuh gejolak emosi. Dia melangkah mendekat, tangannya terulur seolah ingin memeluk Arina, tapi kemudian berhenti. Arina, katanya, suaranya kini lebih lembut namun masih bergetar. Ayah bangga padamu, tapi ayah juga marah. Marah pada diriku sendiri karena membiarkan ini terjadi. Marah karena kamu harus menghadapi ini sendirian. Tapi, kamu benar. Kita harus bertindak. Arina mengangguk, menyeka air matanya. Ayah, aku punya rencana. Kita bisa menjebak Budi dan yang lain, memastikan mereka nggak bisa kabur dari hukuman. Tapi aku butuh kepercayaan ayah. Aku butuh wewenang untuk menangani ini. Pak Hartono menatap putrinya, seolah melihatnya untuk pertama kali. Di depannya bukan lagi gadis kecil yang dulu dia ajari nilai-nilai integritas, tetapi seorang wanita yang telah membuktikan keberanian dan tekadnya. Baik, katanya akhirnya, suaranya penuh otoritas. Aku akan memberikanmu wewenang sementara untuk menangani kasus ini. Tapi, Arina, ini bukan cuma soal membersihkan perusahaan. Ini soal membuktikan bahwa kamu bisa memimpin. Jangan kecewakan ayah. Arina merasa beban berat di pundaknya, tapi juga semangat baru yang membakar. Aku nggak akan kecewakan ayah, katanya, suaranya penuh keyakinan. Dan aku nggak akan membiarkan perusahaan ini jatuh ke tangan orang-orang seperti Budi. Saat hujan di luar mulai reda, Arina dan Pak Hartono duduk bersama, merancang langkah selanjutnya. Arina tahu, konfrontasi ini hanyalah awal. Menjebak Budi dan kaki tangannya akan membutuhkan kecerdasan, keberanian, dan sedikit tipu daya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia dan ayahnya benar-benar bersatu dalam satu tujuan, menyelamatkan PT Hartono Jaya dari kehancuran. Di ruang kerja Pak Hartono yang megah, Arina duduk di depan meja besar ayahnya. Jantungannya masih berdegup kencang setelah konfrontasi emosional malam itu. Cahaya lampu meja menerangi wajahnya yang penuh tekad, tapi di dalam hatinya, ada campuran antara semangat dan ketakutan. Pak Hartono, dengan ekspresi yang masih mencerminkan kemarahan atas pengkhianatan di perusahaannya, baru saja memberikan wewenang sementara kepada Arina untuk menangani skandal suap yang melibatkan Budi dan kaki tangannya. Ini adalah ujian, bagi Arina, bukan hanya untuk membersihkan PT Hartono Jaya, tetapi juga untuk membuktikan bahwa dia layak menjadi penerus ayahnya. Ayah percaya padamu, Arina, kata Pak Hartono, suaranya berat namun penuh harapan. Tapi ini tidak akan mudah.
Budi bukan orang bodoh. Dia licin, dan jika dia punya jaringan, mereka pasti sudah bersiap untuk menutupi jejak mereka. Apa rencanamu? Arina menarik napas dalam-dalam, tangannya mencengkeram dokumen-dokumen yang berisi bukti suap yang dia dan Rina temukan. Kita nggak bisa langsung menyeret mereka ke polisi, Ayah. Bukti yang kita punya kuat. Tapi kalau kita gegabah, mereka bisa menghapus jejak digital atau bahkan membalikan situasi untuk menyerang kita. Kita harus menjebak mereka, membuat mereka tertangkap basah di depan semua orang. Pak Hartono mengangguk. Matanya menatap Arina dengan campuran kagum dan kekhawatiran. Menjebak mereka? Itu berisiko, Arina. Kalau gagal, reputasi perusahaan bisa hancur sebelum kita sempat memperbaikinya. Aku tahu, Ayah, jawab Arina, suaranya penuh keyakinan meski hatinya berguncang. Tapi ini satu-satunya cara untuk memastikan mereka nggak bisa kabur. Kita akan pakai operasi penyamar. Aku akan berpura-pura jadi kandidat yang setuju membayar suap. Kita rekam semuanya, dan saat mereka mengira sudah aman, kita ungkap kebenarannya di depan semua manajer dan karyawan. Pak Hartono menatap putrinya, seolah baru menyadari betapa jauh Arina telah melangkah dari gadis yang dulu dia lindungi. Baik, katanya akhirnya. Aku akan atur rapat besar dengan semua manajer minggu depan. Tapi, Arina, kamu harus hati-hati. Jika Budi curiga, dia bisa berbahaya. Arina mengangguk, wajahnya keras namun penuh tekad. Aku akan hati-hati, Ayah. Tapi aku nggak sendiri. Ada Rina, dia yang membantu aku sampai sejauh ini. Keesokan harinya, Arina bertemu Rina di sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota, jauh dari mata-mata kantor. Rina duduk di sudut, memegang cangkir kopi dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Meski keberaniannya telah tumbuh sejak aliansi mereka dimulai, ketakutan masih terlihat di matanya. Arina, kamu yakin kita bisa melakukan ini? Tanyanya, suaranya pelan. Budi, dia tahu banyak orang. Kalau dia sampai tahu kita yang mencuri data itu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Arina meraih tangan Rina, mencoba menenangkannya. Rina, aku tahu kamu takut. Aku juga takut. Tapi kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Kita punya bukti, dan sekarang kita punya wewenang dari ayahku. Kalau kita berhasil, kita nggak cuma menyelamatkan perusahaan, tapi juga masa depan semua karyawan yang jujur seperti kamu. Rina mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku cuma nggak mau kehilangan pekerjaanku. Arina, ini satu-satunya yang aku punya. Kamu nggak akan kehilangan apa-apa. Janji Arina. Suaranya penuh keyakinan. Kita akan lakukan ini bersama. Aku butuh kamu, Rina. Kamu yang tahu cara kerja sistem HRD. Kamu yang bisa bantu aku masuk ke dalam tanpa dicurigai. Rencana mereka mulai terbentuk di meja kecil itu, di tengah aroma kopi dan suara gemericik hujan yang kembali turun. Arina akan menghubungi Budi, berpura-pura menyesal telah menolak tawarannya sebelumnya, dan setuju untuk membayar suap. Tapi kali ini, setiap langkah akan direkam. Rina, dengan aksesnya ke sistem HRD, akan memastikan bahwa email dan transaksi baru dari Budi terekam dalam server rahasia yang tidak bisa dia hapus. Mereka juga akan melibatkan seorang karyawan terpercaya, Dani, yang setuju membantu setelah Arina meyakinkannya tentang pentingnya misi ini. Jadi, aku akan hubungi Budi malam ini, kata Arina, menatap Rina dengan serius. Aku bilang aku berubah pikiran, dan aku siap bayar 50 juta rupiah. Kita atur pertemuan di tempat yang kita kontrol, mungkin di ruang rapat kecil di lantai 3. Dani akan pasang kamera tersembunyi dan mikrofon. Kita harus pastikan Budi bicara sendiri, ngaku soal suapnya. Rina menelan ludah, wajahnya pucat. Tapi kalau Budi curiga, dia nggak bodoh. Arina, dia pasti akan cek dulu sebelum ketemu kamu. Itulah kenapa kita harus buat ini terlihat nyata, jawab Arina. Aku akan bawa amplop berisi uang palsu, cukup meyakinkan untuk dia nggak curiga. Begitu dia ambil uang itu dan ngomong soal suap, kita punya bukti video yang nggak bisa dia bantah. Dani akan streaming rekaman itu langsung ke server aman yang cuma bisa diakses ayahku. Rencana itu terdengar sempurna di atas kertas, tapi Arina tahu risikonya besar. Jika Budi mencium sesuatu, atau jika Ibu Sari dan Pak Dedi terlibat lebih dalam dari yang mereka duga,
semuanya bisa berantakan. Dan ada satu hal lagi yang mengganggu pikirannya. Email misterius tentang bos besar yang dia temukan bersama Rina. Siapa? Apakah ada seseorang di atas Budi yang masih belum mereka ketahui? Tapi Arina memaksa dirinya untuk fokus. Satu langkah pada satu waktu. Malam itu, di kamar kosannya, Arina duduk di depan ponselnya, jari-jarinya ragu-ragu di atas layar. Dia mengetik pesan untuk Budi. Pak Budi, saya pikir-pikir lagi. Saya mau ambil tawaran Anda. 50 juta rupiah. Kan? Kita bisa ketemu besok untuk urus semuanya. Dia menekan tombol kirim, jantungannya seperti mau meledak. Beberapa menit kemudian, balasan dari Budi masuk. Pintar, Nona Arina. Besok jam 3 sore, ruang rapat 3B. Jangan bawa siapa-siapa. Arina menatap pesan itu, merasa campuran antara kemenangan dan ketakutan. Budi menggigit umpan, tapi ini berarti permainan sekarang benar-benar dimulai. Dia menghubungi Rina dan Dani, memastikan semua persiapan sudah siap. Kamera tersembunyi, mikrofon, dan server aman sudah diatur. Amplop berisi uang palsu sudah disiapkan, dengan catatan khusus yang akan membuktikan bahwa itu adalah bagian dari jebakan. Saat malam semakin larut, Arina berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, menatap pantulan dirinya. Kamu bisa melakukan ini, bisiknya pada dirinya sendiri. Untuk ayah, untuk perusahaan, untuk kebenaran. Tapi di sudut hatinya, dia tahu bahwa ini bukan hanya soal menjebak Budi. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Membuktikan bahwa dia bukan hanya Putri Hartono, tetapi seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan. Hujan kembali turun di luar, seolah mencerminkan badai yang akan datang. Arina menutup mata, membayangkan momen ketika dia akan berdiri di depan semua manajer, memutar rekaman Budi, dan mengakhiri jaringan suap itu untuk selamanya. Tapi dia juga tahu, di balik kemenangan itu, mungkin ada rahasia lain yang menunggu untuk terungkap. Langit Jakarta pagi itu cerah, seolah alam sendiri ingin menyaksikan momen yang akan mengubah nasib PT Hartono Jaya. Di ruang rapat utama perusahaan, suasana tegang menyelimuti puluhan manajer dan karyawan yang duduk dalam barisan rapi. Bisik-bisik penuh rasa ingin tahu terdengar di antara mereka, bertanya-tanya mengapa Pak Hartono mengadakan rapat mendadak dengan agenda yang dirahasiakan. Di depan ruangan, sebuah layar besar berdiri, siap memproyeksikan kebenaran yang akan mengguncang semua orang. Arina berdiri di samping ayahnya, tangannya mencengkeram erat tablet yang berisi bukti-bukti yang dia dan Rina kumpulkan, jantungannya berdegup kencang seperti genderang perang. Malam sebelumnya, operasi penyamar Arina berjalan sesuai rencana, meski penuh ketegangan yang nyaris membuatnya pingsan. Di ruang rapat kecil di lantai 3, Arina bertemu Budi, berpura-pura sebagai kandidat yang putus asa dan siap membayar suap. Amplop berisi uang palsu yang dia bawa cukup meyakinkan untuk membuat Budi lengah. Dengan senyum licin yang khas, Budi menerima amplop itu, berkata, "Pintar, Nona Arina. Dengan ini, posisimu aman. Tapi ingat, jangan buka mulut." Setiap kata yang keluar dari mulut Budi terekam jelas oleh kamera tersembunyi yang dipasang Dani, karyawan IT percaya. Mikrofon kecil di kerah baju Arina menangkap setiap detail, termasuk pengakuan Budi bahwa Ibu Sari dan Pak Dedi juga mendapat bagian dari bisnis suap ini. Kini, saat Arina berdiri di depan ruang rapat yang penuh sesak, dia merasa beban dunia ada di pundaknya. Rina, yang duduk di barisan depan, memberikan anggukan kecil untuk menyemangatinya, tapi wajahnya masih pucat karena ketegangan. Pak Hartono, di samping Arina, memandang putrinya dengan campuran kebanggaan dan kecemasan. "Kamu siap, Arina?" bisiknya, suaranya pelan namun penuh otoritas. Arina mengangguk, meski perutnya terasa mual. "Aku siap, Ayah. Kita selesaikan ini sekarang." Dia melangkah ke depan, menyalakan proyektor, dan menatap kerumunan yang kini terdiam, menanti. Budi, Ibu Sari, dan Pak Dedi duduk di barisan kedua, wajah mereka tampak biasa saja, seolah tidak mencium bahaya yang mengintai. Arina tahu, ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. "Selamat pagi, semuanya," kata Arina, suaranya tegas meski sedikit bergetar. "Hari ini, kita berkumpul untuk membahas masa depan PT Hartono Jaya. Tapi sebelum itu,
Ada kebenaran yang harus kita hadapi bersama. Kebenaran yang menyakitkan, tapi harus diungkap demi integritas perusahaan ini. Bisik-bisik di ruangan berhenti seketika. Semua mata tertuju pada Arina, termasuk Budi, yang kini mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang salah. Arina menekan tombol pada tabletnya, dan layar di belakangnya menampilkan rekaman video dari pertemuan malam sebelumnya. Suara Budi menggema di ruangan, jelas dan tak terbantahkan, dengan ini, posisimu aman. Tapi ingat, jangan buka mulut. Gambar Budi yang menerima amplop dari Arina, membuat ruangan terhenyak. Beberapa karyawan menutup mulut, terkejut, sementara yang lain saling pandang dengan wajah pucat. "Apa ini?" teriak Budi, bangkit dari kursinya, wajahnya memerah karena panik. "Ini jebakan. Ini fitnah." Ibu Sari dan Pak Dedi juga terlihat gelisah. Wajah mereka pucat seperti kertas. Tapi Arina tidak memberi mereka kesempatan untuk membela diri. Dia mengganti slide, menampilkan email-email yang dia dan Rina temukan, termasuk daftar transaksi suap yang mencapai ratusan juta rupiah. "Ini bukan fitnah, Pak Budi," kata Arina, suaranya kini penuh otoritas. "Ini adalah bukti bahwa Anda, Ibu Sari, dan Pak Dedi telah menjalankan jaringan suap di Departemen HRD. Anda memeras kandidat, mempermainkan harapan mereka, dan mencoreng nama PT Hartono Jaya. Dan Anda pikir Anda bisa lolos begitu saja." Ruangan meledak dalam bisik-bisik dan seruan kaget. Beberapa karyawan memandang Budi dengan jijik, sementara yang lain menatap Arina dengan kagum. Budi mencoba membela diri, suaranya nyaring namun penuh kepanikan. "Kamu nggak punya hak bicara begitu. Siapa kamu sebenarnya? Hanya kandidat gagal yang cemburu." Arina menarik napas dalam-dalam, tahu bahwa momen ini tidak bisa dihindari lagi. Dia melangkah lebih dekat ke podium, matanya menatap lurus ke Budi. "Saya Arina Hartono, putri Pak Hartono, pemilik perusahaan ini. Saya menyamar sebagai kandidat untuk mengungkap kebusukan yang kalian sembunyikan. Dan sekarang, dengan wewenang yang diberikan ayah saya pastikan kalian akan menghadapi konsekuensi." Ruangan terdiam seketika, seolah udara sendiri membeku. Kata-kata, "Putri Pak Hartono," menggema di benak semua orang, termasuk Budi, yang kini terduduk kembali, wajahnya pucat seperti hantu. Ibu Sari menunduk, tangannya gemetar, sementara Pak Dedi hanya menatap lantai, tak mampu berkata-kata. Pak Hartono bangkit dari tempat duduknya, melangkah ke samping Arina. "Saya kecewa," katanya, suaranya mengguncang ruangan. "Saya mempercayai kalian untuk menjaga perusahaan ini, tapi kalian malah mengkhianatinya. Mulai saat ini, Budi, Sari, dan Dedi resmi dipecat. Kami juga akan menyerahkan bukti ini ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut." Sorak tepuk tangan tiba-tiba meledak dari para karyawan, seolah beban yang selama ini menekan mereka terangkat. Rina, di barisan depan, menangis terseduh, campuran antara lega dan bangga. Arina menatapnya, memberikan senyum kecil yang penuh makna. Mereka telah melakukannya bersama. Saat Budi, Ibu Sari, dan Pak Dedi dikawal keluar oleh Satpam, ruangan masih dipenuhi gemuruh tepuk tangan. Tapi di tengah kemenangan itu, Arina merasakan beban baru di hatinya. Dia tahu, skandal ini akan meninggalkan bekas. Media mungkin akan menggonggong, dan nama Hartono bisa tercoreng untuk sementara. Tapi dia juga tahu, ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar. Setelah rapat usai, Arina berdiri sendirian di balkon kantor, menatap langit Jakarta yang kini mulai memerah. Rina mendekatinya, wajahnya penuh kelegaan. "Kamu luar biasa, Arina," katanya, suaranya lembut. "Aku nggak pernah bayangin kita bisa sampai sejauh ini." Arina tersenyum, tapi matanya masih penuh beban. "Ini belum selesai, Rina. Ada email tentang bos besar yang masih menghantuiku. Tapi untuk sekarang, kita sudah menang satu pertempuran. Terima kasih, karena kamu nggak menyerah." Rina memeluk Arina, sebuah pelukan penuh kehangatan dan solidaritas. Di kejauhan, gedung-gedung Jakarta berkilau di bawah sinar matahari sore, seolah menyambut awal baru untuk PT Hartono Jaya. Arina tahu, tugasnya kini adalah memastikan bahwa kemenangan ini bukan akhir,
melainkan fondasi untuk masa depan yang lebih jujur dan adil. Fajar baru bagi PT Hartono Jaya. Di dalam gedung kantor yang megah, suasana telah berubah. Dulu, lorong-lorong dipenuhi bisik-bisik kecemasan dan rahasia kotor, tetapi kini ada semangat baru yang mengalir di antara para karyawan. Skandal suap yang mengguncang perusahaan telah terbongkar, dan Arina Hartono, putri pemilik perusahaan yang pernah menyamar sebagai kandidat biasa, kini berdiri sebagai arsitek perubahan. Dengan keberaniannya mengungkap jaringan korupsi budi dan kaki tangannya, dia telah mengembalikan harapan kepada perusahaan yang hampir tenggelam dalam bayang-bayang pengkhianatan. Arina duduk di ruang rapat kecil bersama tim reformasi yang baru dibentuknya. Di depannya, layar proyektor menampilkan sistem rekrutmen baru yang dia rancang. Sebuah platform digital yang mencatat setiap tahap seleksi secara transparan, dari pendaftaran hingga wawancara. Tidak ada lagi ruang untuk amplop coklat atau transaksi gelap. Setiap kandidat akan dinilai berdasarkan kemampuan, bukan uang. Di sampingnya, Rina, sekutunya yang setia, kini diangkat sebagai koordinator HRD Junior, tersenyum penuh percaya diri, jauh dari gadis penuh ketakutan yang dulu Arina temui di kantin. Jadi, mulai minggu depan, semua proses rekrutmen akan melalui platform ini, kata Arina, suaranya penuh otoritas namun hangat. Setiap wawancara akan direkam, dan hasilnya diunggah ke server yang hanya bisa diakses oleh tim independen. Kita juga akan buka saluran pengaduan anonim, jadi karyawan atau kandidat bisa melapor kalau ada yang mencurigakan tanpa takut diintimidasi. Rina mengangguk, menambahkan dengan semangat, saya sudah koordinasi dengan Dani di tim IT untuk memastikan sistem ini aman dari peretasan. Kita juga akan adakan pelatihan untuk semua karyawan HRD tentang kode etik baru. Matanya berbinar, mencerminkan kebanggaan yang baru ditemukannya setelah perjuangan mereka bersama. Para anggota tim lain, seorang manajer muda bernama Maya dan 2 karyawan baru yang dipilih Arina karena integritas mereka, mengangguk setuju. Ini luar biasa, Bu Arina, kata Maya, suaranya penuh kagum. Saya pikir setelah skandal itu, perusahaan akan susah pulih. Tapi dengan sistem ini, kita benar-benar bisa jadi yang terdepan di industri. Arina tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, dia tahu perjuangan ini belum selesai. Meski Budi, Ibu Sari, dan Pak Dedi telah dipecat, bayang-bayang email misterius tentang bos besar yang ditandatangani masih menghantuinya. Siapa dia? Apakah masih ada ancaman lain di dalam perusahaan? Tapi untuk saat ini, Arina fokus pada apa yang ada di depannya. Membangun kembali PT Hartono Jaya menjadi mercusuar integritas. Sore itu, Arina dipanggil ke ruang kerja ayahnya. Pak Hartono duduk di belakang meja besarnya, wajahnya yang biasanya keras kini lembut, penuh kebanggaan. Di dinding, foto keluarga mereka, Arina kecil berlari di taman bersama ayahnya. Menjadi pengingat bahwa hubungan mereka telah diuji, namun kini lebih kuat dari sebelumnya. Arina, katanya, suaranya bergetar karena emosi, ayah tidak pernah menyangka kamu akan melakukan semua ini. Kamu menyamar, menghadapi bahaya, dan menyelamatkan perusahaan ini. Ayah bangga, tapi juga merasa bersalah. Arina melangkah mendekat, matanya berkaca-kaca. Ayah, jangan bilang gitu. Aku melakukan ini karena aku tahu betapa pentingnya perusahaan ini untuk ayah, untuk kita. Aku cuma ingin memastikan warisan ayah tetap bersih, tetap jadi sesuatu yang kita bisa banggakan. Pak Hartono bangkit, memeluk putrinya dengan erat. Kamu lebih dari sekadar putri ayah, Arina. Kamu adalah pemimpin. Mulai sekarang, ayah menunjukmu sebagai konsultan internal untuk reformasi perusahaan. Bukan karena kamu anakku, tapi karena kamu membuktikan bahwa kamu layak. Pelukan itu terasa seperti pengakuan yang Arina rindukan sepanjang hidupnya. Dia bukan lagi hanya putri Hartono yang hidup dalam bayang-bayang privilege. Dia adalah Arina, wanita yang dengan keberanian dan kecerdasannya mengubah nasib perusahaan keluarganya. Terima kasih, ayah, bisiknya, suaranya penuh emosi. Aku nggak akan kecewakan ayah. Malam itu, Arina kembali ke kantor untuk menyelesaikan beberapa dokumen. Gedung sudah sepi, hanya suara mesin pendingin ruangan yang terdengar samar. Saat dia menyalakan laptop, sebuah email masuk dari alamat tak dikenal. Subjeknya hanya satu kata, hati-hati.
Isinya pendek namun mencekam. Kamu pikir ini selesai? R masih di sini, dan dia tahu siapa kamu. Jantungan Arina seperti terhenti. Dia menatap layar, tangannya gemetar. R nama itu kembali, seperti hantu yang menolak lenyap. Arina segera menghubungi Rina, suaranya bergetar saat menceritakan email itu. Rina, kita nggak bisa lengah. Budi cuma pion. Ada seseorang yang lebih besar di belakang ini, dan kita harus cari tahu siapa dia. Rina, di ujung telepon, terdengar takut namun bertekad. Aku ikut kamu, Arina. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita nggak akan mundur sekarang. Keduanya sepakat untuk merahasiakan email itu dari Pak Hartono untuk sementara, tak ingin menambah beban ayahnya yang masih berusaha memulihkan reputasi perusahaan. Arina tahu, tantangan baru menanti, tapi dia juga merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan Rina di sisinya, dengan sistem baru yang mulai berjalan, dan dengan kepercayaan ayahnya, dia siap menghadapi apapun yang akan datang. Saat Arina berjalan keluar dari gedung, angin malam Jakarta membelai wajahnya. Lampu-lampu kota berkilau di kejauhan, seolah berbisik tentang masa depan yang penuh harapan. PT Hartono Jaya kini berdiri di ambang era baru, bebas dari korupsi, dipimpin oleh visi Arina untuk keadilan dan integritas. Tapi di sudut hatinya, dia tahu bahwa bayang-bayang R masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Arina mengepalkan tangan, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melawan, apapun risikonya. Di balkon kantor, Arina menatap langit malam, berbisik pada dirinya sendiri, ini baru permulaan. Aku akan jaga warisan ayah, dan aku akan temukan siapapun yang masih ingin menghancurkannya. Dengan langkah mantap, dia kembali ke dalam, siap memimpin perusahaan menuju masa depan yang lebih cerah, sambil bersiap untuk pertempuran berikutnya.